Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Tema renungan kita hari ini ialah adaptif di era disruptif. Saudara sekalian, bagian firman yang mendasari renungan kita diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembenaran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, ada dua kata kunci dari tema renungan kita hari ini, yaitu adaptif dan disruptif. Saudara sekalian, adaptif adalah sebuah kemampuan untuk dapat membaca dan memahami situasi yang sedang terjadi di sekitar kita, dan kemudian mengambil langkah yang tepat dan benar bagi pengembangan diri, bagi sesama kita, dan bagi lingkungan di mana kita berada. Sikap adaptif adalah sebuah sikap bagaimana kita tidak terbawa hanyut oleh masalah atau pergumulan, atau terbawa hanyut oleh kesuksesan sehingga kita terlena, tidak mawas diri, sehingga kita berbuat sesuatu yang tidak tepat, yang merugikan diri sendiri dan juga kehidupan di sekitar kita. Sedangkan disrupsi adalah sebuah perubahan di sekitar kita yang terjadi begitu cepat, dan seringkali perubahan yang terjadi itu tidak kita duga sebelumnya. Situasi pandemi yang mengubah begitu banyak aspek sosial kehidupan kita. Karena pandemi ini kita menghadapi masalah seputar masalah ekonomi keluarga, pekerjaan, relasi sosial antar pribadi, pola beribadah bersama yang berbeda dari sebelumnya yang kita lakukan. Dan masih banyak hal lain yang membuat kita berhadapan dengan situasi baru yang tidak kita inginkan atau harapkan, saudara sekalian. Dan ketika kita menghadapi itu semua, kita berada dalam pergumulan yang berat dan yang hebat. Pergumulan yang mungkin juga untuk sementara waktu bisa menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, seorang yang mempunyai daya adaptif tidak akan membiarkan dirinya menyerah pada keadaan. Tetapi ia berusaha untuk tidak menyerah dan mengalahkan keadaan itu untuk kebaikan dirinya, orang di sekitarnya, dan juga lingkungan di mana ia tinggal. Ia akan berpikir dan berbuat sesuatu bagaimana menghadapi dan mengatasi permasalahan itu dengan segenap kemampuannya bersama dengan Tuhan yang diimaninya. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus mengajak kita untuk mengembangkan cara berpikir yang tepat di dunia yang berubah dengan cepat. Oleh sebab itu, Paulus menekankan kepada kita pentingnya untuk melakukan pembaruan budi agar berjiwa adaptif di tengah situasi perubahan kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Yang dimaksudkan Paulus dengan pembaruan budi adalah sebuah proses di mana kita menata kehidupan kita, cara pandang kita terhadap persoalan kehidupan, cara berpikir kita, cara bertindak kita, atau cara bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah perubahan situasi hidup yang ada dengan tetap bersikap dan bertindak yang benar bersama dengan Yesus yang kita imani sebagai Tuhan kehidupan kita. Saudara sekalian, pembaruan budi yang seperti inilah yang akan memampukan kita untuk memahami apa yang terjadi dengan diri kita, keluarga kita, kehidupan kita, sehingga kita akan dapat berpikir dan bertindak yang tepat apa yang harus dilakukan dengan benar bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita sebenarnya sudah seringkali menghadapi yang namanya disrupsi. Misalnya, saudara sekalian, ketika kita harus memasuki usia pensiun dari pekerjaan, kehilangan anggota keluarga yang membuat kita merasakan kesedihan atau duka yang dalam, kehilangan pekerjaan, kita divonis mengidap penyakit tertentu seperti gagal ginjal, diabetes, kanker, atau penyakit lainnya yang membuat kita bergumul dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Tugas panggilan kita ialah bagaimana menata kehidupan kita agar tetap teguh, tidak luluh, tetap beriman di tengah pergumulan, tetap setia Tuhan di kala duka, bersikap adaptif di tengah situasi yang disruptif. Saudara sekalian, ada banyak hal yang dapat terjadi dalam kehidupan kita di luar kendali kita. Tetapi kita dapat mengendalikan hidup dan kehidupan kita bersama dengan Tuhan agar tetap bersikap adaptif di tengah situasi disruptif, yaitu perubahan yang sedang terjadi di sekitar kita. Sehingga kita tetap beriman dengan tetap tegar bersama dengan Tuhan kita dalam menjalani kehidupan ini hari demi hari. Tuhan sayang kita semua. Amin.